tentang tantra. Oh iya iyalah Pak. Oke. Jadi tadi tantra itu jalan menuju kemurnian jiwa. Begitu Pak ya? Iya. Dengan kemurnian jiwa itu, kemudian jiwa terbebaskan dari akar duka, dari samsara. Saya pernah megangnya jalan yang selama ini kita terima dari Pak Guru. Itu saya ingin tahu, ini ada baru nih, ada jalan baru namanya tantra. Itu nggak dimatrikskan kiri kanan gitu, jalannya tantra sama jalan yang kita selama ini sudah lakukan itu Beda apa sama gitu? ya seperti apa bedanya? Gini ya, tantra ini bisa disebut sebagai jalan, bisa disebut sebagai sistem, bisa juga kita mengerti sebagai teknologi. Ya. Sebetulnya ini nggak beda dengan yang kita lakukan selama ini, karena esensi dari semua jalan spiritual yang benar itu ya sama. Ya, tantra itu ujungnya kemana? Kemurnian jiwa, kesadaran murni, pembebasan dari samsara, kesatuan yang agung dengan Sang Sunda. Sekarang kalau kita bertanya kepada tradisi yang lain, Tao misalnya, emang Taoisme mengajarkan apa? Tao yang sejati ya? Emang apa yang diajarin? Ya, sama saja. Tao itu mengajarkan setiap orang untuk menyadari kesatuan agungnya dengan kekosongan yang absolut. Salah satu manifestasinya nanti disebut sebagai Wu Wei. Jadi orang itu hidup ya dengan mengikuti gerak semesta. Jadi Wu Wei itu, kita hidup itu hanya mengalir mengikuti irama kosmik. Makanya latihannya salah satunya adalah tarian jiwa. Karena kita hidup itu hanya mengalir gitu. Betul-betul tajam rasanya untuk mengikuti gerak semesta itu seperti apa. Nah sekarang kalau dibalik lagi ya, yang pernah kita pelajari ya, mau judulnya Sastra Jendra, judulnya Suwung, isinya sama apa tidak? Sama ya. Jadi nggak ada bedanya Pak. Ya silahkan. Artinya metode latihan yang kita kan sudah biasanya, apakah? Kan tadi saya sudah bilang ya, poros dari tantra itu sebetulnya adalah dhyana. Dhyana itu sama dengan meditasi. Teknik utamanya apa? Pranayama. Pranayama itu sebetulnya apa? Menyadari aliran prana di dalam diri dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Sebetulnya sami mawon, gitu ya. Hanya ini ada penanganan-penanganan agar orang mengerti bahwa tantra itu bukan seperti yang dibayangkan orang, yang jadi mengarahkan orang jadi kemana-mana nggak jelas. Ya. Gitu loh Pak. Ya. Terima kasih. Tentu saja nanti pada prakteknya misalnya kalau kita bicara pranayama itu alirannya banyak gitu ya. Tapi kan segala macam itu mana yang membawa kepada tujuan kan itu beda lagi cerita. Gak semua yang dilabeli pranayama itu bisa mengantarkan kepada tujuan. Jadi kita harus temui yang namanya esensinya itu apa. Gitu ya Pak Heri ya. Nah justru saya mengajak Anda menyelami workshop tantra ini supaya kita terbiasa untuk tidak terjebak kepada label. Jadi kalau Pak Heri ditanya, Pak Heri ini Muslim atau Hindu atau Buddha? Kan kalau Bapak dalam kondisi yang hening dan sadar penuh akan jawab, saya adalah pejalan keheningan. Mau dilabeli apa saja terserah kan? Karena apa bedanya coba? Misalnya kalau kita pakai kata Muslim, Muslim itu orang yang taslim. Taslim itu berserah diri, surrender. Ya. Surrender kepada siapa? Kepada Tuhan yang nyata yang bersemayam di dalam diri. Ya sudah, berarti Anda Muslim. Tapi saat yang sama kalau Muslim sejati, sama gak pengertiannya dengan seorang Tao sejati? Sama. Sama gak dengan tantrik sejati? Sama. Ya sudah, jadi bedanya apa? Saya lebih antara apakah kamu beragama, saya bertuhan. Iya, itu lebih jelas. Ya. Agama itu kan pelembagaan dari ajaran ketuhanan. Ya. Tapi yang paling pentingnya adalah esensi dari ajaran ketuhanan yang kita jalankan dalam keseharian. Gitu. Terserah mau disebut agamanya apa, kan itu kan sebutan orang. Nah kalau KTP itu soal taktis kan, beda lagi. Oke.